Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter kian dekat mendatangkan Marcus Thuram dari Borussia Mönchengladbach setelah menaikkan tawaran menjadi 30 juta euro untuk menggait pemain asal Prancis tersebut, menurut klaim dari pakar bursa transfer sport Italia Alfredo Pedulla. Thuram disebut-sebut ingin meninggalkan klubnya segera dan bahwa pihak Gladbach telah pasrah dan siap melepasnya pergi, tapi dengan harga yang cocok. Dalam beberapa hari terakhir, Thuram telah muncul sebagai target serius Inter untuk menggantikan Romelu Lukaku dan klub telah mempercepat operasi perekrutannya. Nerazzurri bahkan telah menaikkan tawaran mereka dari 22 juta euro menjadi 30 juta euro dan Gladbach tidak akan dapat lagi mempertahankan Thuram. Mereka tampaknya bakal menerima proposal baru tersebut. Pedulla meyakini bahwa Thuram kini berada di posisi terdepan untuk menjadi penyerang baru Inter setelah perekrutan Edin Dzeko dari Roma. Berbagai laporan di Italia menjelaskan bahwa Nerazzurri telah menyerah untuk merekrut Duvan Zapata dari Atalanta. Dan disebutkan bahwa pemain Prancis tersebut telah menyalip Korea dalam perburuan striker Nerazzurri. Menurut pakar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan beberapa saat lalu bahwa Nerazzurri masih akan berusaha mendatangkan Lorenzo Insigne bahkan setelah mereka menyelesaikan perekrutan Marcus Thuram. Laporan tersebut menambahkan bahwa dengan masalah cedera Alexis Sanchez membuatnya tidak dapat diandalkan untuk musim mendatang dan Insigne merupakan sosok yang tepat untuk menggantikannya. Napoli masih berharap bahwa mereka dapat menyetujui kontrak baru dengan kapten mereka, tetapi jika mereka terbukti tidak mampu maka Nerazzurri akan percaya bahwa mereka dapat merekrutnya sebelum jendela transfer ditutup. Al Interista melaporkan bahwa Inter akan bertemu dengan Crotone pada hari Senin depan untuk membahas kemungkinan mengirim Martin Satriano dan Georgios Vagiannidis dengan status pinjaman ke tim Serie B tersebut. Satriano telah menikmati pramusim yang mengesankan dengan tim utama Nerazzurri, tetapi dengan Inter akan kedatangan satu penyerang kembali, masa depannya kemungkinan akan dipinjamkan sehingga ia dapat bermain secara reguler. Sementara itu, Vagiannidis kembali ke Giuseppe Meazza dari masa pinjaman dengan klub Belgia Sint-Truiden dan masa depannya juga belum masuk rencana Inzaghi musim depan. Crotone dapat membawa keduanya sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperkuat dan langsung kembali ke Serie A setelah menghadapi degradasi musim lalu. El Interista juga melaporkan striker Inter Andrea Pinamonti menjadi incaran sejumlah klub Serie A, dengan 4 tim khususnya masih tertarik untuk mendatangkannya dengan status pinjaman sebelum jendela transfer ditutup. Cagliari berada di posisi terdepan untuk meminjam pemain berusia 22 tahun itu untuk musim depan, tetapi Empoli, Hellas Verona dan Torino juga tertarik menggunakan jasanya musim depan. Pinamonti diperkirakan akan pergi dari Nerazzurri karena striker tersebut tidak mampu meyakinkan pelatih baru Simone Inzaghi untuk menjadi pilihan musim depan. Inter siap kembali mengupayakan perekrutan gelandang Cagliari Nathan Nandez di musim panas ini setelah mendapatkan striker baru. Seperti yang dilaporkan oleh La Repubblica bahwa Nerazzurri akan mencoba sekali lagi untuk merekrut pemain Uruguay itu sebelum bursa transfer resmi ditutup. Inter sebelumnya nyaris mencapai kesepakatan dengan Cagliari terkait transfer Nandez ke Giuseppe Meazza, tetapi kesepakatan gagal terwujud setelah pembicaraan kedua kubu terhenti. Padahal Nandez sudah sangat berharap bisa pindah ke Inter setelah menyetujui persyaratan pribadi dengan Nerazzurri.
Namun Inter siap membuka kembali negosiasi dengan pihak Rossoblu setelah mereka berhasil mendatangkan striker baru dan berharap pihak Sardinia akan melunak dan menyetujui formula pinjaman berbayar dengan opsi pembelian secara permanen. Untuk saat ini prioritas Inter adalah menyelesaikan penandatanganan penyerang di mana Marcus Thuram saat ini menjadi favorit dan setelah kesepakatan tersebut Inter langsung mengamankan tanda tangan Nandez. Pelatih kepala Inter Simone Inzaghi telah menegaskan target klub menjelang musim baru, yaitu untuk finish 4 besar di Serie A dan penampilan yang lebih baik di Liga Champions. Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa manajemen dan pelatih ingin menetapkan target yang realistis untuk klub setelah musim panas yang sulit. Pelatih juara Conte telah pergi disusul kepergian 2 pemain kunci seperti Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku. Belum lagi Eriksen yang kemungkinan tidak bisa tampil lagi di Serie A. Namun pelatih telah bekerja keras bersama dengan skuad dalam pelatihan pramusim untuk menciptakan tim yang kohesif dan untuk menutup kerugian yang diderita selama musim panas. Sementara pemain baru juga dapat berkontribusi untuk tujuan tersebut. Mantan striker AC Milan Alessandro Matri yakin bahwa Inter Milan tetap menjadi tim unggulan di ajang Serie A musim depan. Meskipun telah ditinggal pergi Antonio Conte dan kehilangan 2 pemain kunci di musim panas ini. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar yang berbasis di Turin, Tuttosport, pria berusia 37 tahun itu memberikan pandangan bahwa Nerazzurri masih menjadi favorit Scudetto di bawah kendali pelatih baru Simone Inzaghi. Matri menilai Inzaghi merupakan juru taktik top dan percaya bahwa sang pelatih berusia 45 tahun itu akan membantu membawa klub meraih kesuksesan. Ditanya tentang siapa yang menjadi favorit Scudetto untuk musim 2021-2022, Matri menjawab, biasanya adalah mereka yang menjadi juara bertahan, meskipun Inter telah kehilangan sosok penting seperti Conte, Lukaku, dan Hakimi. Ujar Matri. Jangan meremehkan Simone Inzaghi. Lanjutnya, saya telah melihatnya bekerja dengan sangat baik di Lazio dan dia sangat bagus. Inter telah ditawari kesempatan untuk mengontrak striker Torino Andrea Belotti, meskipun sekarang pemain berusia 27 tahun itu tidak lagi menjadi target utama Nerazzurri. Seperti yang dilaporkan oleh El Interista bahwa pihak Granata bersedia menjual bintang mereka itu seharga 25 juta euro. Masa kontrak Belotti bersama Torino akan kadaluarsa pada 2022. Masa kontrak Belotti bersama Torino akan kadaluarsa pada Juni 2022 dan kubu Torino bersedia menjualnya di musim panas ini agar tidak kehilangannya secara gratis di musim panas mendatang. Namun belum ada indikasi bahwa Nerazzurri menganggapnya sebagai target serius, meskipun sekarang ada peluang bagi mereka untuk menyegel kesepakatan. Usai 18 bulan, Inter untuk pertama kali bersiap kembali bermain di San Siro dengan dihadiri para fans mereka. Corriere dello Sport mengabarkan jika sejauh ini sudah 22.000 tiket terjual untuk laga kontra Genoa ini yang akan digelar pada hari Sabtu pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Inter berharap penjualan tiket bisa terus meningkat dan mendekati angka 39.000 jelang akhir pekan nanti, atau 50% dari kapasitas San Siro. Batas maksimal yang diperbolehkan pemerintah Italia untuk saat ini terkait kehadiran penonton di stadion selama pandemi COVID-19. Inter jelas berharap bisa memulai musim baru dengan kemenangan di kandang, sekaligus melanjutkan rentetan kemenangan di kandang yang sudah dimulai sejak musim lalu. Sejauh ini, Inter tak terkalahkan di 16 laga kandang terakhir mereka di Serie A. 3 poin akan menjadi langkah penting bagi Simone Inzaghi dalam melanjutkan perjuangan Antonio Conte dan tentu dalam upaya mempertahankan Scudetto musim ini.